Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya, menyajikan obrolan tak terduga dan dibawakan dengan semaunya. Selamat datang kembali di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Pertama kalinya kita kedatangan grup band. Selamat datang Noah. Ada Mas Ariel, ada Mas Lukman, ada Mas David. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Selamat ulang tahun yang ke-8. Terima kasih. Jadi Noah ini Virgo. Noah itu juga ternyata. Sama kayak Mas Ariel. Sama kayak saya. Sama kayak gue juga, betul. Oke, Mas, kan kita baru pertama kali ketemu nih. Jadi memulai obrolan sore kali ini, kita akan mulai dengan game. Biar gue bisa mengenal satu sama lain lebih jauh. Oke? Ini pendekatan yang Paling gimana main game ya? Oke, jadi game pertamanya tuh adalah judulnya Siapa Yang Paling. Jadi gue akan memberikan pertanyaan, habis itu kalian tinggal nunjuk siapa yang paling. Pertanyaan pertama. Ya. Ini harus cepet ya, nggak boleh mikir ya. Oke, siapa yang paling lambat dan suka telat? Gak boleh mikir gimana? Hari ini gue duluan kali. Tapi telat naiknya. Siap. Dijemputnya Ya suka telat siapa? Mas David? Gantian. Oh, gantian. Tapi hari ini dia nggak telat, cuman dia diam aja di situ tadi. Dia tetap ya? Jadi dia yang telat juga akhirnya. Oke, tapi biasanya siapa yang paling cepat? Nih. Luar biasa. Mas Ariel juga suka telat? Lumayan, agak bermasalah sama konsep waktu itu. Oh, oke. Kalau lambat siapa? Siapa yang lambat? Oh, lambat sih. Lambat sih kayaknya nggak. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mas Lukman kayaknya ada yang lambat nggak? Ini lambat. Antara Mas Ariel dan Ini lambat ya. Mata aku dong. Oke, itu Mas David ya? Maksudnya apa? Oke, kedua, siapa yang paling banyak ngide? Ngide. Ide terus, kerja ide, kasih ide, kasih ide. Hampir kita semua sih, tapi semua sih. Kita semua. Oke, yang ketiga adalah nih, siapa yang paling ngambekan? Oh, itu bisa dibilang saya. Ngambeknya nggak kekanak-kanakan tapi ya. Iya, ya. Kapan terakhir ngambek, Mas? Kapan terakhir ngambek? Oh, baru kayaknya. Ya, Kapan? Hampir tiap malam gitu. Kenapa tuh Mas biasanya? Bukan ngambek, kalau ngambek tuh kan kesannya nggak diomongin. Iya, Cuma, ya gitu. Iya. Ini diomongin Ini ya. diomongin. Ini terakhir pas apa kita bahas ada yang nggak benar sama permanajemenan itu. Pokoknya hal yang kayak gitu, Oke. Sekitar seminggu 2 minggu yang lalu lah gitu. Stres. Bagusnya benar. ngambeknya nyari solusi kalau dia. Dilempar ya. Mendingan dikasih-kasih ke orang. Kasih ke orang. Rasakan yang kurasakan. Oke, yang keempat, siapa yang paling family oriented? Bisa dibilang bapak ini. Ya, Bapak. Mas Lukman? Iya mungkin ya. Yang paling sering pulang balik Bandung ini Ya. tinggal. Oh, oke. Oh, keluarga di Bandung, Mas? Di Bandung sebenarnya semua di Bandung cuma Iya. mereka pindah. Oh, pindah. Nah, pindah sih lebih lama di sini. Cuman karena karena di rumah ada orang tua yang lumayan usianya, jadi gue mendingan nggak balik-balik dulu aja sementara. Iya. Gitu. Nah kalau ini Biar aman ya. kan dia mengeluarkan doang. Oke. Next question, siapa yang paling ribet? Ya kita berdua lah bisa. Ini kayaknya nggak terlalu. Paling nggak ribet ya? Ini paling nggak ribet. Paling tidak menambah beban ya? Nah. Oke. Kalau Mas David istilahnya tidak meyakinkan. Oke. Ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu kayaknya. Siapa yang paling genit? Nggak saya. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, oke. Next Genit, ya. kayaknya genit ya. Genit nggak ada ya? Siapa yang paling gak enakan? Oh kita semua kayaknya. Semua ya, semuanya. Kita semua kayak paling Oke, enakan. oke terakhir. Ya. Ini gue udah bisa nebak sih siapa. Boleh nggak gue nebak? Abis itu nanti kasih tau jawabannya ya. Oke. Siapa yang paling santai? Kayaknya Mas Lukman. Ya. Ya. Ya, benar ya? Ya. Oke. Itu sudah selesai pertanyaannya. Gimana? Warm up-nya? Game arcade atau apa gitu? Seru juga sih sebenarnya. Semangat dimulai dengan game. Oke, Mas, ini kan udah 8 tahun berkarya ya. Udah berapa karya yang dihasilkan selama 8 tahun ini? Udah ada berapa lagu? Kita lumayan pelit karya kayaknya ya. Berapa? Ya, coba oke. Coba 8 tahun. Noah pertama kali ya? Ya. Album seperti seharusnya. Ya. Terus ada Sings Legend. Ya. Habis Sings Legend ada Second Chance ya? Ya, berarti Second Ya. Chance. New Second songs Chance ya. tuh sebenarnya Second Chance ini baru kayak 1/3-nya selesai project. Oke. Terus keterikatan Keterikatan. album kita yang terakhir, single palingan yang sama Kali Cinta Menggoda. Oke, ngomongin soal karya yang mana yang paling disukain? Mas Ariel apa, Mas Lukman apa, Mas David apa?
Mungkin Mas David mau duluan? Kayak Mas David udah siap. Kalau untuk saat ini yang saya paling sering nikmatin, yang saya juga puas mengerjakannya gitu, saya yakin teman-teman juga puas, adalah album yang terakhir yang kita kaitan. Karena explore-nya banyak sekali di situ. Oke. Mas Sukman sama? Sama. Mas Ariel? Itu sih ya kayak bisa pecah soalnya. Ya. Lumayan lama gitu ngerjainnya. Iya. Itu berapa lama Mas total? 3,5 tahun. Wow. Hampir 4 tahun. Itu 3,5 tahun tuh tiap hari hampir masuk studio terus gitu. Oh, ya? Bukannya santai-santai juga, bukan. Ya apa nih potong lah sama manggung-manggung. Kalau lagu yang paling susah dinyanyiin, Mas Ariel? Lagu bang susah nyanyiin. Iya. Awalnya mungkin ya. Iya, awalnya apa Mas? Cisco. Lagu sendiri, Oh, lagu sendiri. Ini banget. Mas Sukman. Kalau cinta menggoda ini lumayan susah. Oke, nyanyiin dong Mas. Gitu ya caranya. Nyanyi sedikit, nyanyi sedikit. Oke. Nyanyi sedikit. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Susahnya karena dia lagu kenceng. Iya. Habis itu dicoba dijadiin lagu pelan. Iya. Ada sedikit dan kemudian nadanya itu memang sangat-sangat nggak familiar kan karena Iya. orang lain yang nyiptain. Iya. Dan ada kata-kata yang kayak nggak tega nyanyiin gitu. Contoh? Apa waktu itu yang Udah tega nyebutin. Oh, iya, nggak tega. Ada kata-kata yang kita tuh kayak aduh gua nggak biasa Gak biasa. nyebutin ini gitu. Iya. Jadi kayak itu yang bikin susah sih sebetulnya. Nah, ngomongin soal pandemi nih, Mas. Maksudnya kita tahu kalau misalkan di masa pandemi ini industri musik juga terkena ya karena pandemi ini. Nah, gimana sih caranya Noah bisa bertahan dan gimana caranya menghadapi bukan cuma secara karya ya, tapi secara mental, secara penghasilan. Itu gimana? Menurut kita sih kita lumayan yang termasuk beruntung ya. Iya. Maksudnya beruntung tuh kita punya brand udah besar. Iya. Jadi pemasukan kita nggak satu-satunya hanya dari live event karena itu yang paling penting betul. kan gitu. Kita mengumpulkan orang banyak itu yang paling penting. Kita masih punya royalti yang berjalan. Ya. Terus juga karena kita punya brand yang kuat itu, jadi kita bisa lakuin hal-hal lain ya gitu. Sampingnya betul. misalnya kayak di YouTube Penting. channel bikin sesuatu. Iya. Jadi tawaran manggung juga masih ada tuh yang virtual. Virtual. Iya. Kalau mental Mas, waktu awal-awal masa pandemi gimana? Nggak ada yang siap, kalau dibilang siap Iya, nggak ada nggak ada. satupun orang Nggak siap. ada. Cuman waktu itu mikirnya satu aja, ya kita pikirannya arahin ke yang kreatif aja. Iya. Saya yakin teman-teman juga tuh waktu itu sempat ngobrol juga, kita bikin apa yang kalau normalnya waktu kita tersita oleh jadwal A, jadwal B, ini jadi luang nih. Iya. Iya. Lu bisa explore banyak hal di Iya. situ gitu. Dan banyak opportunity Iya, baru bisa juga berkarya ya. juga, bisa bikin apa yang kita nggak sempat bikin Iya. misalnya gitu. Karena jujur waktu awal gue agak denial sih. Gue kira oke ini kayak 2 minggu akan selesai gitu ya. Gue akan work from home hanya 2 minggu. Iya, ternyata 1 bulan. Itu salah satu pemikiran aku juga, nggak sih? makanya nggak terlalu mental down gitu. Iya. Jadi gue mikir, ini nggak akan lama, nggak akan Iya, lama. tiba-tiba Pasti 6 kalau gua udah ini 3 tahun pasti gua bilang gitu. Karena Tiba-tiba udah 6 berkaca bulan. dari yang dulu kan begitu Iya kan sih. gitu. Yang 100 tahun yang lalu itu kan Iya. 3 tahun Yang flu ya, yang flu. 3 tahun Iya. juga gitu. Nah, ketika Noah sekarang benar udah punya, misalnya udah big name lah ya Mas. Dalam arti kayak brandnya udah bagus, Iya. bisa dapat opportunity yang lain. Iya. Nah, tapi kalau misalkan musisi-musisi yang baru, ada nggak sih pesan-pesan atau tips gimana caranya mereka survive di masa pandemi yang seperti ini gitu? Sejauh ini ada yang gue lihat survive itu mereka bikin live show, mungkin segala sesuatu yang digital. Iya. Mungkin mau bikin lagu juga sebenarnya masih masuk akal. Iya. Ya kan masih bisa bikin, keluarin, mungkin ada pemasukan dari streaming service. Iya, betul. Segala macam. Cuman kalau karena terbiasa mungkin mendapat uang yang lebih mudah dari live show, Iya. jadi agak susah. Iya. Gitu. Adaptasinya gitu. Adaptasinya. Mas, ini sebenarnya ini satu yang gue selalu tertarik banget sih, tadi ngomongin soal streaming service ya. Nah, menurut mas-mas di sini, bagaimana streaming service mengubah industri musik di Indonesia? Panjang nih. Ayo dong, ayo dong. Ya. Kalau aku bilang sih sebenarnya buruknya nggak ada sebetulnya. Apa yang kita keluarin lebih cepat ditangkap sama Iya. semua orang, lebih luas. Iya. Perhitungannya jelas sebetulnya, Iya. sangat jelas malah kan. Nggak ada barang yang hilang di jalan, Iya. nggak ada yang rusak atau apa Iya. gitu, retur atau Iya, segala macam. bener sih. Cuman mungkin memang yang menjalankannya yang belum terbiasa. Iya. Misalnya saya nggak terbiasa bayar langganan dengerin musik, saya nggak terbiasa bayar. Iya. Itu yang belum terbiasa. Sedangkan Iya. kalau aturannya sih, kalau gue bilang sih sangat membantu sebetulnya. Iya.
Dan memang harus ke sana kan? Memang harus ke sana karena ya itu Teknologi. CD aja walaupun katanya dia lebih bagus daripada kaset tapi ternyata bertahannya lebih cepat daripada Betul. pita kan Iya. hancurnya gitu. Iya. Digital Iya. bisa selamanya sih sebetulnya Betul. kecuali kalau di fragment atau apa lagi. Iya, dan mempermudah juga nggak sih untuk artis-artis, musisi-musisi baru untuk kayak put your record out there gitu. Iya, Iya. sangat sih sebetulnya. Jadi nggak ada lagi calo gitu. Yang kamu mau jadi musisi bayar ke saya segini. Iya, benar-benar. Udah nggak Udah ada. langsung Kita sekarang. langsung ke user gitu Iya, langsung sekarang. Apalagi sekarang banyak banget malah musisi-musisi yang lahir dari TikTok, lahirnya dari Betul. Instagram. Betul. Iya. Atau di YouTube pun they can live. Banyak ya. Banyak musisi yang tidak terduga gitu sekarang tuh. Iya, benar. Jadi kalau menurut gue tuh yang salahnya sih memang yang mengikuti aturan mainnya mungkin yang belum terbiasa sebagai konsumen ya. Iya. Oh kayaknya rugi ya atau kayaknya apa? Ya, pada dasarnya memang saya setuju juga itu mempermudah seniman untuk ketemu langsung sama penikmat seninya gitu Iya. ya. Tinggal pelaku industri dan consumernya juga membiasakan diri untuk appreciating lebih sih dengan teknologi yang ada gitu. Oke. Ya. Tadi kita udah ngomongin streaming service, dimana tadi pada setuju ya, dimana akhirnya musisi jadi lebih gampang untuk masuk gitu. Ya. Nah sekarang kan makanya banyak sekali kompetisi ya mas. Dalam arti banyak banget nih musisi-musisi baru. Apalagi zamannya udah mulai berubah kan. Ya. Taste anak-anak muda udah mulai Nah. berubah. Taste generasi Z udah mulai berubah. Muter terus. Iya. Gimana caranya Noah biar terus bertransformasi dan gimana caranya bisa terus relevan secara taste music? Ya, good question. Ya itu yang dibilang di album ini ya, terutama tantangan itu kerasa banget karena waktu itu kita ada bisa dibilang ada di persimpangan nih gitu, which is pendengar kami yang Iya. suka itu misalnya udah di range umur berapa, juga banyak anak-anak muda yang dengerin musik lebih intens lagi dan itu di umur berapa, dan kita Iya. harus berkesimpulan nih lewat diskusi yang panjang Iya. bahwa lagu yang bagus itu lagu yang bagus, cuman terdengar apakah dia modern, up to date, itu terdengar dari sound-sound yang dipakai sama komposisinya sih sebenarnya. Nah kita coba explore di situ sih. Oke. Ya, dan Tidak memaksakan juga sih. Ya. Kan nggak memaksakan. Oh ini lagi seru nih sound Gua ini. harus kayak Ini gini. masukin. Enggak, Iya. harus sesuai juga Sesuai juga dengan lagunya. dan kompetisinya semakin bagus sih. Betul. Jadi Semakin karena sehat ya mas. satu semakin sehat dan biasanya 1 dari 10.000 itu lebih baik daripada 1 dari 10 biasanya. Iya. Itu kan. Jadi semakin banyak biasanya yang keluar paling atas itu memang benar-benar bagus. Iya. Bukan karena dia diambil dari 10 orang aja Iya. gitu. Jadi makin bagus buat industri musik Indonesia sendiri Sudah qualified ya. Ya. Nah, tadi Mas Lukman kan bilang bahwa kalau misalkan lagi ada satu taste yang oke banget, yang lagi banyak orang suka gitu kan, nggak harus selalu ke sana gitu Iya. kan. Nah, gimana caranya bisa ada that one taste atau satu suara yang Noah banget tuh, gimana sih cara mempertahankannya? Itu diskusi bisa 2 malam mungkin. Diskusinya bisa 2 malam itu. Pertanyaan gue diskusi 2 malam terus. Kayak misalnya Tapi aku selalu penasaran soalnya kayak gimana caranya musisi tuh biar lagi zaman ini gue ikutan atau apa, tapi gimana caranya masih keep Itu insting sih biasanya. Insting ya, Insting. originalitas. Kadang-kadang semua orang punya wild, kayak ada wild ininya apa, pengen gitu, pengen Iya. gitu. Tapi Ide. ntar udah jadi dibikin, baru tuh kayak, ini agak terlalu geser kayaknya. Itu kerasa sendiri sih Kata sendiri. Iya. Dan biasanya kalian bertiga sepaham atau kayak ini enggak, ini menurut gue bagus, tapi menurut yang satunya kayaknya awalnya enggak, awalnya pasti Iya. punya argumen masing-masing. Masing-masing. Iya punya. Terus Kadang sepaham, kadang enggak. ya gitu. Tapi Oke. yang keluar itu pasti udah sepaham aja. Oke. Kalau pasar Indonesia sendiri sekarang lagi sukanya dengerin lagu kayak apa sih? Yang pasti sekarang scene-nya bukan band. The whole world, kayaknya seluruh dunia kan memang ada Iya, cycle itu cycle-nya ya, Mas. Solois lebih banyak, Gitu, pop ya. cuman kalau kita lihat sebenarnya itu lebih banyak yang suka sama musik kedaerahan daripada sama Blackpink kayaknya. Nah iya sih mas, iya sih, Sebenarnya kan, benar-benar sekarang trennya lagi agak naik ya. Kayak koplo itu selalu sekarang di YouTube atau di mana tuh jadi trending. Iya, iya. Gitu. Ngomongin soal musik luar, siapa musisi favorit? Luar ya, dari luar aja. Gak apa-apa mas. Asli kan? Asli. Maaf. Semuanya asli. Siapa mas, musisi luar? Banyak ya, suruh nyebutin satu tapi Ya, satu. Oke. Saya suka Car Park North, itu satu band dari Denmark. Dia kebetulan waktu mereka show di Indonesia, sekali-kalinya show di Indonesia, akhirnya punya kesempatan buat kenal. Dan Oh. banyak diskusi gitu. Yang lucunya mereka bikin programming karena saya keyboardist. Iya. Mereka bikin programming sampai keyboardnya pun ngerakit sendiri. Oh ya? Iya. Itu Menarik. keren. Jadi saya banyak diskusi juga ini kalau ini gimana gitu. Keren sih. Itu keren. Mereka keren sih. Mas Lukman? Semua sih kalau aku nggak spesifik satu gitu ya. Heeh. Saya tuh dengerin semua, lebih ke
apa ya, meneliti sih kalau aku denger. Iya. Mungkin ya kalau musisi denger tuh dia meneliti malah, oh ini, oh gini, jadi begitu dengerin. Sambil musik sambil bikin penelitian. Penelitian. Orang mungkin kalau aku bisa bedainnya gini sih, kalau orang mau tidur dengerin lagu bisa tidur, kalau aku enggak, jadi mikir. Jadi mikir. Itu makanya Jangan matiin musik pokoknya sebelum tidur. Ya, gitu bedanya gitu Kalau aja. lagi sering dengerin siapa? Lagi sering dengerin siapa? Aduh siapa ya? Atau semua didengerin? semua ya. Semua Kayak gitu. Semua ya? Soalnya gue kenal dia tuh dari dia masih dengerin Pink Floyd sama Pearl Jam sampai terus sampai berubah sampai sekarang. Sampai Korea juga dengerin semua. Blackpink, Iya dong. BTS. Iyalah, aku denger. In your area. itu dari anak gue sih tapi. Saya lupa juga mau direkrut sama Blackpink kayaknya. Oh iya, jadi personil yang baru ya. Kalau Mas Ariel? Ada sih kalau maksudnya favorit tuh yang bikin jadi jati diri ya. Iya. Dulu kan Nirvana, Cranberries, Suede, yang agak nempel, yang agak bikin sedikit bertanya-tanya gitu. Billie Eilish ya. Oh, Billie Karena kayak, Eilish. Kenapa dia? Iya. Kok bisa Ini gini? satu yang baru sih ya Mas. Tiba-tiba Iya. ada. Kan agak jarang ya, maksudnya kita lihat banyak bintang baru, tapi agak jarang yang original Iya. dari luar pun gitu. Iya. Nah ini agak original dikit nih gitu. Oh gitu paling itu dilihat. Oke. Nah kalau gue share juga ya. Musisi favorit gue itu masih Ryan Tedder. Ryan Ted, wah sialan gue belum pernah dengar. Yang mana? Jadi Ryan Tedder itu vokalisnya One Republic. Oh oke. Tapi Namanya? yang menarik tentang dia adalah dia tuh yang menciptakan lagunya Hello Beyonce, EXO-nya Beyonce. Yap. Terus Dia produser dia soalnya. produce. Iya. Dia yang songwriter sama yang produce. Jadi gue suka banget sama ini orang. Pingin banget bisa ngobrol sore semaunya sama Ryan Tedder. Iya. If you're watching. Iya kayak pikiran lo apa sih? Dan dia bisa kayak selalu ingat aja. Dan dia survive sih. Karena gue Dia ingat survive. pertama kali dia keluar, One Republic keluar tuh orang kayak, ini ya band apaan ya? Band apaan, iya. Ini Coldplay campur apa Iya, gitu iya. sama ini kayak Coldplay di ini. Iya sih, benar sih. Tapi abis itu dia berhasil kayak, oh ini warnanya. Iya. Jadi Kita Menarik. sempat analisa juga tuh ya kita ya perkembangan mereka. Iya benar. Iya, terus dia baru produce Jonas Brothers yang baru, DNCE. wow. Gitu, Charlie Puth. Malah gue belum Jadi tahu. menarik, jadi menarik Siapa banget, aja? menarik banget. Oke, next. Kita akan ngomongin soal, tadi kan udah ngomongin soal industri musik ya. Sekarang kita ngomongin soal lebih personal nih. Nah, kan udah 8 tahun ya. Apa yang membuat kalian bertahan selain karya ya? Selain karya, apa yang membuat kalian bertahan? Sayang satu sama lain mungkin? Nggak bisa nggak ketemu satu sama lain mungkin. Justru kita kalau waktu kosong tanpa tertulis jangan ganggu gue. Karena tiap hari udah ketemu gitu. Butuh waktu ya, butuh waktu. Apa ya? Visi. Pasti Ya, visi. ya. Visi ngelihat bahwa nanti kita akan berada di situ. Gitu kan. Apa tuh Mas, berada di mana? Visinya apa? Boleh Ya, dong. kita mau lihat istilahnya kita mau lihat kita menjadi musisi yang bisa bikin karya yang ikut serta Ya. memajukan industri musik Indonesia juga gitu kan. Pengen sampai jadi legendarisnya salah satu ya daripada banyak legenda musik di Indonesia Ya. gitu. Sudah sih menurut aku. Jangan belum. Kita masih di sini soalnya. Jangan dulu. Oke. Nah, Mas Lukman kan dari awal sampai sekarang, pernah nggak berpikiran, duh kayak gue udah nggak mau lagi deh? Pernah. Sering nggak? Sering nggak? Cuman biasanya datang kalau udah jenuh, kalau lagi kita ngerjain musik, ngerjain album gitu, Iya. itu kayaknya otak tuh diperes banget gitu. Iya. Kadang-kadang aduh capek nih, masih kuat nggak ya gitu. Kadang-kadang begitu. Iya. Tapi kayaknya aku bilang dulu aja kuat. Jadi itu yang bikin aku ini sih. Terus ya. Memang ini sindrom ketika bikin album Iya. akan datang pikiran seperti itu. Jadi ya aku jalan aja udah ini lah. Iya. Memang udahannya kayak gini mungkin gitu Iya. aja sih. Benar kata Lukman, dalam proses bikin album yang tahunan itu Ya. kita tuh rasanya udah bagus tapi selalu ada pressure untuk bikin lebih bagus. Bagus Karena udah lagi. mau crack di situ gitu. Ya. Kayaknya udah deh gitu kan. Ya. Tapi pas dipikir-pikir lagi nggak ada, coba lagi pasti akhirnya saya berubah pola pikir saya. Di atas ide bagus ada yang lebih bagus pasti. Kalau kita mau ulik lagi gitu. Akhirnya itu yang bikin jadi challenge buat saya sih gitu. Pas jenuh itu datang enggak lah, pasti bisa lebih Pasti bagus terus. gitu.
Sama Mas Ariel? Ya, apapun pekerjaannya kalau udah kelamaan pasti ada itu datang waktunya gitu kayak ganti kerjaan apa enggak ya? Kayak gitu kan. Kebanyakan memang kayak kata Lukman, hampir setiap kali mau album itu ada gangguan di kejiwaan. Kayak kadang-kadang gagal tuh kayak apa udah nggak mampu bikin gitu kan atau apa gitu kayak ntar dulu nih ini apa yang salah nih oke. Atau jadi tumpul gitu. Jadi mesti tapi kebanyakan sih biasanya kita lupa sama kenapa kita pertama kali jatuh cinta sama si profesi ini gitu. Jadi itu yang mesti digali lagi dikit. Kayak kita tahu tuh bahkan yang gue pernah dengar Chris Martin itu setiap kali dia mau manggung, mungkin belakangan ini ya, bukan awal-awal, dia butuh waktu sekitar 3 atau 5 menit untuk ngebayangin kayak gimana pertama kali dia manggung buat dapetin energi itu lagi gitu. Karena kadang-kadang kayak udah manggung berapa kali tuh kayak manggung kayak Flat gitu ya. gitu kan gitu. Sedangkan di depan kita tuh ada orang yang gue baru Udah, iya. terus gitu ya gitu kan enak. Jadi mesti dipikirin untungnya dapat ada yang kayak gini caranya, ada yang kayak gitu caranya. Jadi selalu harus dicari pasti ada. Nah Mas, kalau value yang ditanamin sama orang tua dari kecil sampai sekarang yang masih dipegang apa? Untuk menjalani hari-hari gitu, atau misalkan untuk make a decision atau apapun, apa yang value yang ditanamin orang tua yang selalu dipegang sampai sekarang? Gue mulai ya. Gue mulai ya. Kalau gue value dari orang tua gue yang selalu gue pegang, jadi dari kecil tuh bapak tuh bilang bahwa Put, ingat ya, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses. Jadi mau kamu anaknya pengusaha, mau kamu anaknya siapa, semua orang tuh punya hak yang sama untuk sukses. Jadi jangan takut untuk sukses. Jadi itu yang selalu didoktrin sama bapak aku dari kecil gitu ya. Sama satu lagi adalah bapak selalu bilang, Put, kamu harus bisa bangga sama diri kamu sendiri. That's a good one ya. Itu yang sampai sekarang selalu dibilang bahwa hey gitu, kamu harus bisa bangga sama diri kamu sendiri. Kalau itu dari aku, gimana teman-teman? Sudah memulai nih, sudah memulai. Apa Mas? Banyak sih, banyak. Itu kan kayak nasihat ya. Betul. Apa yang dipegang, salah satu yang selalu diingat. Jadi dinasehatin ya. Karena Pak, ya? bandel mungkin. Jadi banyak banget nasihatnya. Ya, jadi apa ya yang aku selalu ingat sih, Yang sampai sekarang Mas. harus disertai sama, karena aku muslim ya, Ya. harus disertai doa aja itu. Jadi doa, kamu boleh doa tapi tetap usaha, itu standar sih, tapi bener. Jadi harus banyak berdoa. Harus selalu ingat sama yang di atas. Ya, kalau aku itu. Ya. Ya, Mas David? kalau saya kurang lebihnya sama, tapi mungkin sedikit lebih jelasnya diomongin begini. Kalau saya bersyukur ada sifat perfeksionisnya. Emang dari dulu ada. Jadi kadang-kadang suka overdo kalau lakuin sesuatu, dan harapannya tuh gitu ya. Dan ketika kenyataannya nggak sebaik harapan saya gitu, stres tuh. Itu kurangnya di mana gitu. Nah, cuman selalu diingetin ya gitu. Kalaupun udah lakukan yang terbaik, tapi harus lakukan yang terbaik dulu ya. Kalau udah lakukan yang terbaik terus masih hasilnya tidak sesuai yang lu pengen gitu, nggak apa-apa juga. Karena apa ya, ini dunia cuma sementara juga gitu. Kemana gitu. Tapi sampai sekarang masih nggak kayak gitu Mas? Masih, itu ngebantu banyak sih, terutama dalam situasi kayak sekarang aja nih. Banyak hal yang pasti miss dari perhitungan kita semua lah, gitu kan, perencanaan kita semua dan lain-lain. It's okay lah, ada yang masih in control kok on everything gitu. Gitu sih. Oke. Banyak. Ada ceramahin juga nih kayak Mas Lukman. Iya, banyak. Yang keinget sih, ini kan dari orang tua soalnya kan ya. Iya. Mungkin totalitas kali ya. Totalitas. Tapi masuknya nggak begitu. Masuknya tuh kayak kalau kerja jangan main-main gitu ya. Kalau kerja jangan main-main. Benar-benar sungguh-sungguh kayak gitu. Jadi mungkin yang biasa dikerjain dari kecil akhirnya. Jadi kayak misalnya dulu kerjaan Tamiya gitu kan. Ini apaan? Oh, dari celananya lupa sampai ke bawah. Kalau kerjaan dari kecil tuh kayak ngerjain apa gitu, jadi sungguh-sungguh. Jadi ya nggak setengah-setengah. Itu sih mungkin yang nyangkut sampai sekarang. Oke. Nah, sebenarnya nyambung. Jadi kita tuh di setiap episode ini, di setiap episode ngobrol sore semaunya, kita selalu minta teman-teman kita yang nonton untuk curhat. Jadi mereka email curhatannya, terus nanti narasumber hari ini, Noah yang beruntung hari ini bisa mendengarkan curhatan dari teman kita yang bisa memberikan memberikan tanggapan, masukan. Kita nasehatin, cuma kalau kita ngasih nasihat ya kurang bagus. Mendengarin doang katanya. Kita tes.
kita tes. Oke? Jadi ini yang curhat namanya Dito. Dito. Halo, perkenalkan, nama saya Dito. Di kesempatan ini saya ingin cerita dan sedikit bertanya tentang keresahan saya untuk meniti karir sebagai musisi. Oh, oke. Maka dari itu akan saya point out bagian yang saya ingin tahu banget. Untuk start awal sebagai musisi, lebih baik punya lagu sendiri atau gimana? Bagaimana cara kami untuk menjual lagu karya sendiri ke label, atau bagaimana cara menarik perhatian label atau produser di masa yang sekarang ini? Nah, diketahui juga bahkan kan sekarang banyak nih musisi yang independen namun kurang terdengar karena belum didigest oleh label. Nah, tanggapannya gimana tuh, Mas? Ini bisa dimusuhin label gue kalau ngomong. Hati-hati. Enggak apa. Semua Jadi perlu intinya tahu. poin yang pertama adalah gimana untuk awal berkarya, gimana caranya bisa menarik perhatian label, atau harus sendiri atau gimana? Oke. Pada akhirnya lagu sendiri. Jadi mau start dari mana terserah sih sebetulnya. Orang punya cara masing-masing. Kalau kita nggak mulai dari lagu sendiri. Tapi kita bukan, zaman kita beda ya. Ya. Jadi zaman kita tuh kita cuma perform aja gitu pakai lagu orang. Jadi kita kasih lihat skill kita di musik. Oke. Bukan skill untuk membuat musik sendiri ataupun bikin lagu sendiri. Ya. Tapi habis itu kemudian baru pelan-pelan dari yang kita pelajari. Kan berarti kalau kita bawain lagu orang lain, kita belajar dari orang lain itu kan. Ya. Gimana dia, oh dia gini bikinnya gitu. Pada akhirnya Ya pada akhirnya tapi tetap pasti harusnya lagu sendiri. Lagu sendiri. Karena di luar pun musisi yang besar itu kebanyakan kalau gue lihat Ya. itu adalah dia yang bisa bikin lagu sendiri. Ada yang enggak besar juga tapi ya enggak terlalu besar Ya. gitu. Karena dia bisa bikin sendiri akhirnya dia udah besar banget. Besar. Gitu. Terus bagaimana seharusnya label tadi ya? Iya. Sebenarnya pertanyaan adalah apakah masih dibutuhkan label? Iya. Dan apa sih kebutuhan Iya. sebetulnya? Betul. Karena kalau sekarang tuh petanya kan berubah kan ya. Kalau Iya. dulu memang label itu yang punya semuanya. Iya. Kenapa share mereka paling besar? Karena memang mereka investmentnya gede banget. Gede banget ya. Mereka studio itu mahal loh bikinnya Iya. dulu. Iya. Peralatan rekaman itu luar biasa mahalnya. Mixernya itu dari luar mesti apalagi tahun 70-an gitu ya. Itu makanya mereka punya share yang gede. Tapi sekarang dengan teknologi fungsinya label itu agak menyusut. Jadi untuk yang namanya dunia recording itu udah hampir sama sekali habis sebetulnya. Karena orang bisa record sendiri, yang mereka butuhin tinggal produser. Ya. Gitu. Produser, karena biayanya pun mungkin buat rekaman nggak mahal sekarang. Ya. Biayanya. Teknologinya lebih terjangkau banget. Iya. bayar tokennya listriknya. Ya. Bayar token Dia di rumah. Dia di rumah. Ya kan begitu. Bener sih. Betul. Ya kita juga gitu. Kita bikin demo tuh di Basecamp aja kan. Tapi begitu pas mau rekaman serius, baru kita sewa studio karena akustiknya kita butuhkan. Iya. Itu pun kalau memang butuh yang akustik. Kalau yang mainnya synthesizer kayak siapa? Ya Billie Eilish kan juga nggak butuh juga akhirnya gitu. Dia di rumah aja udah. di rumah aja bikinnya. Jadi tergantung jenis musik kita juga gitu. Iya. Jadi label pun sebetulnya kan berubah Iya. dari recording company menjadi music company. Yes. Jadi music company, jadi jasa yang dijual sama mereka adalah sebenarnya profesionalnya mereka. Kelemahan seniman biasanya nggak bisa memanage dirinya sendiri. Gitu. Iya. Makanya kayak kita nggak manage sendiri, kita masih tetap butuh manajemen yang buat ngurusin kita gitu. Iya. Sepengetahuan gue sebetulnya agak susah kalau musisi berdiri sendiri masalah kepemilikan lagu. Kan lagu itu biasanya dipegang oleh publisher karena segala sesuatu itu nanti harus berhubungan dengan hukum, itu kan harus ada yang berbadan hukum. Iya. Kan kalau sendiri nggak bisa berbadan hukum Iya, kan. iya. Jadi dia mesti punya perusahaan publishing. Iya. Walaupun ada disebut namanya self publishing, tapi gue singkat sedikit, ada pilihan sebetulnya bukan hanya ke label. Iya. Jadi kalau label itu sekarang lebih profesionalnya dia manage artis manajemennya. Iya. Karena kalau misalnya lu bisa self publishing, untuk bisa musiknya dimasukin ke iTunes atau Iya. apa segala macam, itu ada namanya agregator. Ya. Tugas agregator ngapain gitu? Gue punya lagunya, misalnya gue self publish, gue self produce, gue titipin karya gue, lu segini persen, tugas lo promosiin, apakah termasuk bikin video klip apa enggak? Iya. Nah, lu ntar segitu persen dari penghasilan. I see. Jadi kalau bukan zaman dulu lagi, kalau zaman Iya. dulu kan memang gue mau masuk label sini, cuman memang akan lebih sangat gampang sih kalau udah masuk label tuh kayak mereka diurusin semuanya. Semuanya. Nah, gitu. Sebelum pertanyaan terakhir, katanya di Cukart Noah mau mengasih hadiah ke gue. Nah, iya. harusnya nggak di bridging ya. Harusnya surprise Iya, ya? harusnya surprise, tapi di bridging ini. Ini bagian Terima ini emang kasih. Iya, Terima kasih. sama-sama. Kirain gitu. Oke,
ini terakhir banget. Jadi kalau ngobrol sore semuanya ini kan akan forever ada di YouTube ya. Oke. Ini forever akan di YouTube nih. Nah, jadi ada nggak mas-mas mau menyampaikan apa ke masing-masing 5 tahun ke depan? So, jadi kita ngomong ke kita yang di masa depan. Betul, itu pendeknya. Apa mas? Gue tanya apa? Dulu deh. Ya lo dulu deh, mas mau ngomong Oke, buat Lukman. 5 tahun. Iya. Saya kan udah bosen nih, badan gini-gini terus. Moga-moga 5 tahun nanti nambah 15 kilo deh. Amin. Udah, amin. Oke. Mas David. Kalau sampai 5 tahun lagi ke setel lagi nih acara, berarti kita industri musik Indonesia makin maju berarti pada saat itu, dan apa namanya akan banyak karya-karya bagus pada saat itu. Ini kalau ditonton lagi pasti kita udah jauh lebih berkembang dari sekarang. Amin. Di sini ya? Iya, betul. Ini ya Boril ya. Tanya sama lo. Kalau nanti 5 tahun lagi lihat ini dan isi kepalanya masih sama aja kayak sekarang, masih susah untuk memutuskan, lu balik aja lagi ke sini lagi deh kayaknya. Pakai mesin waktu balik lagi aja. Balik lagi. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih. Ngobrol sore semaunya. Jangan lupa untuk nonton terus Ngobrol Sore Semaunya di Sekso Media setiap hari Kamis jam 6 sore, dan jangan lupa like dan subscribe.